Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwas sekalian, siswa kelas 12 MAP. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, yaitu membahas bab ketujuh, yaitu tentang li'an. Al-babus sabi' fil li'an, tentang li'an. Masih menggunakan buku muqarrar kita adalah Al-Fiqhul Muyassar. Silakan untuk buka halaman 322 ya. Ya, kita mulai. Masalah pertama adalah ta'riful li'an, definisi li'an. Ya. Al-li'anu lughatan masdaru la'ana. Li'an secara bahasa adalah bentuk masdar dari la'ana. La'ana yula'inu, mula'anah, wali'an. Jadi li'an itu adalah masdar dari la'ana. La'ana itu fil madi. Ya. Ma'khuzun minal la'ni wa tard wal ibad. Diambil dari kalimat al-la'n, yaitu mengusir wal ibad dan menjauhkan. Dalam bahasa Indonesia disebut laknat. Al-la'n disebut laknat. Ya. Itu artinya li'an secara bahasa adalah laknat. Adapun secara syariat, wa syara'an menurut syariat, syahadatun muakkadatun bil iman. Kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah. Makrunatun bil la'ni min jihati zauj. Yang dibarengi dengan laknat dari pihak suami. Jadi suami melaknat istrinya, dari dibarengi dengan laknat dari pihak suami. Mobil ghadab dan kemarahan min jihati zaujah dari pihak istri. Istrinya marah karena tidak diterima dituduh berzina ya. Itu seperti itu ya. Itu li'an. Qaimatun maqam haddil qadhaf. Maqam haddil qadhaf fi haqqi zauj. Jadi li'an ini kedudukannya seperti had qadhaf bagi suami. Jadi kedudukannya seperti had qadhaf. Qadhaf itu artinya menuduh zina ya, menuduh zina bagi suami. Wa maqami hadis zina fi haqqi zaujah, dan kedudukannya seperti had zina bagi istri. Jadi li'an ini untuk suami dianggap sebagai qadhaf. Sedangkan untuk istri dianggap zina. Artinya kalau terbukti suami itu terbukti tidak benar, maka dia dihukum had qadhaf. Dan sebaliknya jika istri terbukti benar dituduh berzina dan benar, maka dia dihukumi kena hukuman zina. Jadi intinya li'an ini adalah suami menuduh istrinya berzina ya. Nah, kemudian dibarengi dengan laknat, ucapan laknat. Wasummiya li'an, dan dinamakan li'an liqaul rajul fil khamisah, karena seorang suami mengatakan pada sumpah kelimanya, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin, bahwasanya laknat Allah itu akan menimpa dirinya jika dia berdusta. Jadi suami itu sampai mengancam dirinya, jika saya berdusta atas tuduhanku ini, jika tuduhanku tidak benar, maka aku akan mendapatkan laknat Allah. Itu suami mengatakan demikian pada sumpah yang kelima. Walianna hadahuma kadzibun la mahalah, dan pasti salah satu dari keduanya itu ada yang dusta. Jika yang dusta bukan suaminya, maka pasti istrinya yang berdusta ya. Sehingga harus dilaknat ya. Itulah definisi li'an. Jadi kesaksian yang dibarengi dengan sumpah, yang dibarengi dengan laknat dari pihak suami dan kemarahan dari pihak istri. Intinya suami menuduh istrinya berzina ya. Itu seperti itu ya. Itu namanya li'an. Kemudian dalil masyru'iyatil li'an. Dalil ya disyariatkannya li'an. Li'an itu disyariatkan, dalilnya mana? Dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 6 sampai 10. An-Nur ayat 6 ayat sampai 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Ini An-Nur ayat 6 sampai 10. Ini ayat awal ini ya. Ya. Dan suami yang menuduh istrinya berzina tapi tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka mereka harus bersaksi ya 4 kali bahwa dia itu benar, bahwa kesaksiannya itu benar. Itu seperti itu. Ini dalil tentang disyariatkannya li'an ya. Kemudian dalil dari hadis Nabi adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Ya. Dalil dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya seorang laki-laki Ansor menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ara'aitu rajulan wajida mamrati rajulan ayaqtuluhu." Ada seterusnya ya. Ini intinya, bagaimana jika aku bagaimana menurutmu jika seorang laki-laki mendapati istrinya bersama seorang laki-laki lain? Apakah dia harus membunuhnya? Am kaifa ya'fal? Apakah yang harus dilakukan? Itu seperti itu ya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Maka jawabannya, maka kalau menurut ayat berkaitan dengan dirinya ya. Seperti itu, tentang yang melaknat. Tentang yang melaknat. Tentang tentang Allah menurut ayat berkenaan dengan dalam Al-Quran tentang li'an ini ya, seperti itu. Ini dalilnya dari hadis Sahal bin Sa'ad ya. Antum hafalkan saja nih riwayatnya siapa, yang berikutnya Sahal bin Sa'ad ya. Ini sudah cukup ya. Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad. Ya. Dan yang meriwayatkan siapa? Ini yang perlu antum hafalkan di sini ya. Riwayatnya siapa ini? Riwayatnya muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Nah, itu seperti itu ya. Ya. Kemudian ini tentang li'an ini ya. Jadi cukupnya di sini ya. Adapun hikmah dan seterusnya ya, kita persingkat saja. Al hikmatu min masyru'iyatil li'an wal hikmatu min masyru'iyatil li'an lizauj alla yalhaqul 'ar bizinaha wa yufsidu firashahu. Hikmah dari disyariatnya li'an adalah supaya suami tidak mendapatkan aib akibat perbuatan zina istrinya, ya, yang bisa merusak ranjangnya, tempat tidurnya, ya, seperti itu, ya. Dan supaya tidak dinisbatkan kepadanya anak laki-laki lain, jadi supaya tidak dinisbatkan kepadanya anak laki-laki lain, anak dari laki-laki lain. Wali alla yalhaquhu waladu ghairi. Itu hikmah dari li'an ya, hikmah dari disyariatnya li'an itu. Ini tentang li'an ini ya. Nah. Kemudian masalah kedua, syurutuhu wa kaifiyatuhu, syarat dan tata cara li'an. Syurutu syarat li'an, syarat sahnya li'an adalah ayyakuna baina zawjaini mukallafain. Dilakukan oleh dua pasangan suami istri yang mukallaf. Nah, balighaini aqilaini, balik dan berakal. Balik dan berakal. Ini seperti itu. Yang kedua, syarat sahnya adalah ayyakdhifar rajulu imra'atahu bizina. Suami menuduh istrinya berzina. Seperti ucapan suami, ya zaniyah, wahai wanita pezina, dan seterusnya. Ya.
Au ra'aituka taznin, aku melihatmu berzina dan sebagainya ya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat sahnya li'an, antukadzibal mar'a rajul fi qadfi hadza. Istrinya mendustakan suaminya, artinya tidak menerima tuduhan suaminya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, ayatim al-li'anu bihukmin hakim. Ayatim al-li'anu bihukmi hakimin. Yang keempat, li'an itu terjadi atau prosesnya terjadi dengan keputusan hakim, ya, dan keputusan hakim, ya, ini seperti itu ya. Kemudian tata caranya, kaifiyatul li'an wa sifati, tata cara li'an ya dan sifatnya. Sifatnya adalah sifatul li'an ayyakul zaujinil hakim ama jamain minan nas. Seorang suami mengatakan di hadapan hakim, di hadapan banyak orang, di hadapan sekumpulan orang, asyhadu billahi inni lam nasadiqin fima ramaitu bi zaujati fulanah minazina. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar tentang tuduhanku terhadap istriku bahwa dia berzina. Ini ucapan atau sighah atau teks dari li'an ya. Dia mengucapkan ini 4 kali. Ya. Seraya menunjuk kepada istrinya jika istrinya hadir. Wa yushiru ilayya in kanat hadira. Seraya menunjuk kepada istrinya bila istrinya hadir. Wa yusammiha in kanat ghaibah. Dan menyebut namanya jika istrinya itu tidak hadir di majelis hakim ya. Itu seperti itu. Kemudian pada kesaksian kelima, si suami mengatakan ya, setelah hakim menasihatinya dulu, pada yang zawul hakim wa yuhadhiruhum minal kadzib. Setelah hakim menasihatinya dan memperingatnya dari dusta, wa alayya la'natullah in kuntum minal kadzibin. Dan aku akan mendapatkan laknat Allah jika aku termasuk orang yang dusta ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian istrinya mengatakan sebanyak 4 kali, asyhadu billahi laqad kadzdzaba fi maramani min zina. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhan suamiku itu tidak benar, dusta. Kemudian pada kesaksian kelima dia mengatakan wa anna ghadaballahu alayhi in kana minas shadiqin. Dan Allah akan murka kepadanya, maksudnya kepada sang istri tersebut jika suaminya benar. Jika suaminya benar, tuduhannya benar, maka Allah akan murka kepadanya. Inilah tentang li'an ini ya. Nah, inilah sekilas tentang li'an ya. Nah. Kemudian yang terakhir, masalah yang ketiga adalah hukum-hukum yang terjadi bila telah dilakukan li'an. Al-hakamul mutarattibah 'ala li'an. Idza tamma li'anu fa inna yatarattabu 'alaihi ma yati. Apabila telah terjadi li'an, maka ada konsekuensi hukum berikut ini. 1. Sukutu haddil qadzaf an zina an zauj. Gugurnya had qadzaf atas dari suami. Jadi suaminya itu gugur dari had qadzaf. Had menuduh zina ya. Jadi dia tidak dihukum dengan had tuduhan berzina. Subutul furqa baina zaujain, yang kedua, konsekuensi dari li'an ini adalah terjadinya pemisahan antara suami dan istri. Wa tarimuha alaihi tahriman mubadan, dan bahwasanya istrinya itu, mantan istri, haram atasnya selamanya. Istrinya menjadi haram atasnya selamanya. Walau lam yufarriq al-hakim bainahuma, meskipun hakim tidak memisahkan keduanya. Walau lam yufarriq al-hakim bainahuma. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari li'an, hukum yang terjadi bila li'an telah dilakukan, yang tafi'anu nasabu waladiha wa ilaku bizauja. Anak yang lahir itu tidak dinasabkan kepada sang suami, tapi dinasabkan kepada istri. Jadi anak yang lahir dinasabkan kepada istri, tidak dinasabkan kepada suami. Itu seperti itu ya. Ini secara ringkas. Inilah hukum tentang li'an ya. Di sekilas dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya.
Dan semoga pertemuan yang ringkas ini, kajian yang ringkas ini bisa antum pahami ya, supaya tidak mempersulit dan supaya memudahkan antum. Inilah yang dibahas pada saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.